Ya, nah, siapa yang paling semangat? Ya, Ustadz kasih jawabannya. Jawabannya saya. Apa jawabannya? Nah, kita mulai. Siapa yang bangun pagi mandi pagi? Siapa yang mandi pagi gosok gigi? Siapa yang mandi pagi pakai sabun mandi? Siapa yang mandi pagi sampai bersih? Siapa yang mandi pagi sama sapi? Ayo, siapa tuh? Nah, ayo maju. Nah, ayo maju. Maju. Nah, ayo maju. Nah, ya, belakangnya satu lagi. Nah, berdua. Nah, ini yang paling semangat. Siapa yang mandi pagi sama sapi? Saya. Kan Ustaz bilang siapa yang paling semangat, bukan yang benar atau tidaknya, ya. Nah, satu, ya satu lagi. Salim dulu dong. Salim dulu. Oke, ya, ya. Tapi mulai besok jangan mandi lagi sama sapi ya. Ya. Baik, ya tetap dengarkan. Masih ada hadiah buku nih yang belum diberikan. Ya siap? Oke, dengarkan. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi sudah dibacakan ayat oleh teman kita. Ya, surat apa? Ada yang tahu? Surat apa yang dibaca? Ayat? Salah. Ayat berapa? 143. Dikit lagi. Ya, tak masalah. Maju. Ya. Maju. Ya, nah, 144. Ya. Iya. Ya. Oh, mau difoto ya? Boleh sini. Mau difoto, ya. Difoto lagi, tapi hadiahnya jangan lagi, itu aja, ya. Ya, oke. Tadi. Bukunya nampak. Nah. Nah, ya. Nah, itu surat Ali Imran ayat 144 ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang apabila berlalu, apakah kita mencari lagi nabi-nabi setelah dia? Tentu tidak. Jadi nabi terakhir kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ya. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Ya, karena dulu belum ada tahun-tahun berupa angka. Belum ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, belum ada, ya. Sehingga kejadian besar yang terjadi ketika itu akan dinamakan tahun. Nah, karena ada kejadian penyerangan tentara bergajah, maka disebut tahun itu tahun gajah. Nah, seperti tahun ini. Kalau tahun ini itu nggak ada angka, maka tahun 2002 ini bisa disebut tahun Verdi Sambo. Nah, ya, ada ya namanya. Nggak tahu anak-anak ya, gaul-gaul yang anak ya. Nah, begitu ya. Tapi karena sudah ada angka, tahun ini disebut tahun 2022. Nah, dulu ketika Nabi Muhammad lahir belum ada angka-angka, jadi kejadian besar disebut dengan tahun tersebut.
Nah, beberapa saat sebelum Rasulullah lahir, ya, ada kejadian besar tentang penyerangan Abraha yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Nah, tapi surat Al-Fil ini, Bapak dan Ibu serta adik-adik, ada hubungannya ya dengan sebuah surat. Jadi sebab kenapa Abraha ini menyerang Ka'bah itu ada sebabnya, berhubungan dengan sebuah surat. Ada yang tahu surat apa ini? Selain Al-Fil, hubungan dengan surat Al-Fil. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ayo. Surat Al-Buruj, ya. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ada yang hafal surat Al-Buruj? Gak ada ya. Nanti Ustaz kasih resep bagaimana cara menghafal Al-Quran. Mau? Nah, contoh ya. Saya kasih contoh. Yang pertama, diulang-ulang bacaannya. Ada yang hafal surat Al-Qiyamah? Kita coba menghafal surat Al-Qiyamah ya. 2 ayat ya. Ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ikuti. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sekali lagi. 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 La uqsimu biyaumil qiyamah. Siapa yang sudah hafal? Yang lain. Itu sudah dapat hadiah. Nah itu, coba baca dulu. Dia, coba agak keras. La, hampir, tapi belum tepat. Ya, yang belakangnya satu. Ya, gantian. Siapa tadi? Mana Rio nih tadi? Ayo. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Masya Allah, betul. Ya. Ini anak kelas 6 SD atau mahasiswa? Mantan mahasiswa. Salim ya. Betul sama ibu. Betul ibu. Nah, selamat ya. Oke. Tadinya sudah hafal belum surat Al-Qiyamah? Siapa? Belum ya. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu ketika kita mengajarkan anak-anak kita hafalan, ya, orang tua harus aktif, diulang-ulang, dimurajaah, ya. Ada yang 5 kali ulang baru hafal, ada yang 10 kali ulang baru hafal, ada 50 kali ulang tidak hafal-hafal, ya. Ada juga yang seperti itu. Maka itu sering. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mendengar. Jadi didengar, ya. Di rumah disetel, beli murotal MP3, ya, didengarkan kepada anak, ya, nada-nada Al-Quran, boleh, ya, nada-nada banyak, ya, ada nada-nadanya Imam Masjidil Haram, ada Imam Masjid Madinah, ya. Kalau saya adik-adik senang sama Imam Masjid Nabawi, ya, Abdurrahman Al-Ausi, itu enak nadanya, ya. Surah Al-Ma'arij misalnya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi bil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi
عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمحل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه dan seterusnya ya wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji. Nah ya, kalau mau lengkap adik-adik, ibu-ibu di rumah nanti buka saja di HP, di YouTube ya. Kompral Pratikno Surat Al-Ma'arij ya, tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bikin lagi Bu, tinggal 25 lagi ya, 1000 subscriber ya. Nah, jadi itu ya, sering-sering dengar murotal ngaji ya, jangan disetel sikok bagi dua ya. Ya. Jadi setel bacaan Al-Quran. Kembali ke tema kita. Tapi jam berapa kita Pak Yunus? Ya, 15 menit lagi ya. Masih siap? Nah, Nabi Muhammad tadi lahir di tahun gajah. Itu karena kejadian penyerangan Abraha. Nah, ada kisah ya. Kenapa Abraha ini menyerang Ka'bah? Karena dulu ya, berhubungan dengan surat Al-Buruj yang Ustaz sampaikan tadi. Dalam surat Al-Buruj ada kisah Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Ada 20.000 orang yang dikumpulkan dalam parit lalu dibakar hidup-hidup sama raja yang kejam, Raja Yaman ketika itu. Nah, dari 20.000 orang yang dibakar hidup-hidup ada satu orang yang berhasil menyelamatkan diri, namanya Daus As-Sa'laban. Nah, coba ya kisahnya, nanti pertanyaannya di akhir. Yang gak nyimak, yang ngobrol, yang main-main nanti gak akan bisa jawab ya. Satu orang yang bisa menyelamatkan diri namanya Daus As-Sa'laban. Daus As-Sa'laban ini akhirnya laporan sama rajanya bahwa dia dan 20.000 orang lain dibunuh, dibakar hidup-hidup. Akhirnya rajanya marah dan rajanya mengutus 2 panglima. Yang pertama Abraha, yang satunya panglima satu lagi, 2 orang panglima. Akhirnya membunuh raja yang sudah membakar 20.000 orang hidup-hidup itu. Rajanya terbunuh. Setelah rajanya terbunuh, Abraha dan panglima satu lagi bertengkar memperebutkan kekuasaan. Akhirnya bertempur mereka, pertempuran dimenangkan oleh Abraha. Panglima satunya meninggal. Ya, akhirnya rajanya marah karena Abraha membunuh panglimanya. Tapi Abraha merayu, jangan bunuh aku, wahai rajaku. Aku akan membangun gedung yang besar dan di sini nanti orang-orang akan beribadah mengalahkan Ka'bah. Akhirnya apa? Dibangunlah gedung itu oleh Abraha. Lalu diumumkan beribadah di sini saja, jangan ke Mekah. Akhirnya pengumuman ini terdengar oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy marah, mendatangi gedung Abraha dan dihancurkan gedung Abraha ini. Ya, karena gedungnya hancur, Abraha pun marah. Akhirnya mengumpulkan pasukannya, dikumpulkan gajah-gajahnya, dan Abraha sendiri menunggangi gajah yang paling besar. Nama gajahnya Mahmud. Nah, ada adik-adik namanya Mahmud sini? Ada ya. Nah, kalau ada Mahmud badannya bisa besar berarti. Ya. Nah, itu akhirnya Abraha menyerang kota Mekah. Sampai di depan Ka'bah, gajah dan pasukannya tidak bisa bergerak, berhenti. Tetapi ketika ke kanan bisa bergerak, ke kiri bisa bergerak, kembali ke Yaman bisa bergerak. Tetapi ketika di depan Ka'bah tidak bisa bergerak. Heran Abraha. Dalam keadaan heran, Allah utus burung ababil yang membawa batu dari neraka.
Ya, maksud burung ababil ini bukan namanya burung ababil, tapi karena jumlahnya banyak dan berkelompok-kelompok, maka burung yang berkelompok-kelompok ini dinamakan ababil karena dia banyak. Ya, kalau nama burungnya Ustaz juga tidak tahu, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah burung pipit, burung elang, ya? Nah, tidak tahu. Yang jelas burungnya banyak. Burung banyak ini dinamakan ababil. Ya, akhirnya tidak berselang lama setelah kejadian itu Rasulullah dilahirkan. Ya, Rasulullah dilahirkan. Ya. Siapa yang memberi nama Rasulullah? Muhammad Abdul Thalib. Ya, Abdul Muthalib. Kakeknya. Dari mana Abdul Muthalib ini mendapatkan nama Muhammad? Dulu nggak ada yang namanya Muhammad. Kalau sekarang banyak. Yang di sini siapa yang namanya Muhammad? Tunjuk tangan. Banyak. Ya, tapi yang kita bahas hari ini bukan Muhammad yang di sini, ya. Tapi Muhammad Nabi kita, ya. Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Bapak Abdul Muthalib. Nih, yang bisa jawab dapat hadiah. Bapak Abdul Dengarkan. Muthalib. Abdul Muthalib bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luhay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah. Siapa yang bisa ulangi? Nah, makanya simak ya, nanti ganti pertanyaannya. Ya, siap? Ana soleh. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kakeknya yang memberi nama, ya. Abdul Muthalib yang memberi nama Muhammad. Dari mana Abdul Muthalib ini memberi nama? Dari perjalanannya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, sebagaimana yang dibacakan teman-teman kalian tadi, di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas sita'i was sayf. Orang-orang Quraisy itu biasa mengadakan perjalanan, biasa berjalan. Maka ketika itu ya, Abdul Muthalib bersama 3 orang kawannya, Sulaiman bin Mujazi, Sulailah bin Hajij, dan Robban bin Rabi'ah pergi ke Syam. Sampai di Syam bertemu dengan pendeta pengikut Nabi Isa, ya, pengikut Nabi Isa, bukan penyembah Nabi Isa, ya, pendeta pengikut Nabi Isa, ya, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Sampai di Syam, pendeta itu bertanya, kalian dari mana? Kami dari Mekah. Lalu pendeta ini mengatakan, kalau begitu dari tempat kalian nanti akan lahir Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Nah, mendengar perkataan pendeta ini, 4 orang tadi berebut, ya, Abdul Muthalib, Sulaiman bin Mujazi, Hulailah bin Hajij, dan Robban bin Rabi'ah pengen ketika pulang menamakan anak mereka kalau lahir diberi nama Muhammad. Kalau cucu mereka lahir diberi nama Muhammad, ya, diberi nama Muhammad. Akhirnya yang terlahir duluan adalah cucunya Abdul Muthalib. Maka diambil oleh Abdul Muthalib keliling Ka'bah, ini Muhammad, ini Muhammad, ini Muhammad. Nah, jadi kepada kita ibu-ibu, ya, berikan nama yang baik kepada anak kita, ya. Abdul Muthalib saja memberi nama yang baik, Muhammad, yang terpuji. Dia yang terpuji. Nah, itu. Jadi jangan kita sembarangan ngasih nama anak, ya, ngasih nama anak, ya. Cari nama dengan nama di dalam Al-Qur'an boleh, tapi tengok-tengok, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada nama orang baik dan ada nama orang yang jelek. Ya, jangan sampai nanti anaknya lahir dikasih nama Fir'aun, ya. Tahu adik-adik Fir'aun? Nah, kenal sama Fir'aun? Nah, kenalan di mana? Ya. Hah? Boleh lah. Ya. Kenal Nah, Fir'aun. jadi itu, ya. Nah, Pak Ustadz gabungkan nama bapak sama ibu untuk nama anak boleh tidak? Boleh, selama bagus, ya. Misalnya bapaknya David, ibunya Vina, anaknya Davi, boleh digabung, ya. Tapi jangan ada Davi. Nah, itu bapaknya mungkin Davidson, ibunya Vina, boleh Davi. Ini dah bapaknya Basuki, ibunya Komaria, anaknya Baskom. Ya. Ada di sini. Ya. Nah,
jadi jangan asal memberi nama kepada anak, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, jadi harus tetap semangat, ya. Masih 10 menit lagi. Rasulullah SAW ya terlahir dalam keadaan yatim. 6 bulan sebelum lahir bapaknya Abdullah meninggal dunia. Ya. Setelah itu diasuh dan disusui oleh wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Lanjut diasuh selama 4 tahun. Setelah 4 tahun dikembalikan ke ibunya, hidup bersama ibunya 2 tahun. Usianya 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan ibunya, sudah menjadi yatim piatu. Ya. Setelah itu apa? Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya juga selama 2 tahun. Ya, diasuh oleh Abdul Muthalib. Usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia dan Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. pamannya Abdul Thalib. Ya, jangan tertukar-tukar. Abu Thalib. Nah, ya, itu sedikit. Usia 25 Nabi Muhammad menikah. Usia 40 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang diutus Jibril kepadanya dan diturunkan surat yang pertama. Siapa yang tahu? Kelas 1 dulu, mau saya tanya. Kelas 1, apa surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kelas 1. Anak, bukan. Ya, naik kelas 2. Siapa yang bisa jawab? Salah. Gak apa-apa, bagus, sudah semangat jawabnya. Kelas 3, siapa yang bisa jawab? Surat yang pertama diturunkan. Salah. Naik lagi, kelas 4. Al-Falaq, belum. Kelas 5. Ini kelas berapa? 5, ya, Al-Alaq. Ya, ini betul. Sudah, ini betul. Surat Al-Alaq, hafal tidak? Sedikit saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak hafal. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Nah. ya. Tadi yang dapat laki-laki semua ya? Oh iya. Nah, yang perempuan belum ya? Udah berani yang perempuan, malu-malu ya? Kayak ustazahnya, malu-malu semua ya? Ya. Ya. Baik, ya nanti yang putri dapat juga. Ya. Nah, jadi Ustaz teruskan ya. Yang sedikit ini ya kita akan sedikit membahas akhlak Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Ketika dipelihara oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad itu nurut, taat, tidak pernah mau makan sebelum anak-anak Abu Thalib selesai makan. Apa yang diperintahkan Abu Thalib taati. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad ya. Nah, adik-adik taat tidak kepada orang tua? Ridho Rabbi fi ridho walidi wa sukhtur Rabbi fi sukhtin walidi. Keridhaan Allah itu ada pada orang tua dan murka Allah ada pada keduanya ya, kedua orang tua kita. Ya, maka itu ya harus hormat kepada orang tua. Kalau di sekolah kita hormati guru karena guru-guru ini adalah pengganti orang tua kalian selama di sekolah. Ya. Jadi kalau mau berhasil dan sukses, hormati orang tua, hormati guru. Siap menghormati orang tua dan guru? Iya. Ya. Nah, orang tua kalian di sana kerja, ya, berkeringat demi kalian bisa bersekolah. Ya. Maka itu kalau sekolah harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak main-main. Ada jamnya jam main-main. Boleh main-main. Ya, ada jamnya belajar. Ada jamnya makan. Ada jamnya tidur. Ya, sesuai dan tepati waktunya. Ya, jadi harus apa? Taat sama orang tua. Nah, adik-adik di sini yang sudah nggak ada lagi ibu dan ayahnya siapa? Ada ya? Dua-dua. Ada ya?
Ada ya? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, nggak ada Pak ya? Ada. Ada di situ ya. Oh, masya Allah lagi nak. Sini. Tidak ada ayah ya. Tidak ada ayah. Tinggalnya di mana adik? Tinggalnya di mana? Weskus. Siapa namanya? Rahmat. Ayahnya sudah lama meninggal. Sudah sakit ya. Ya, ini teman kalian ya, dengar. Ini teman kalian sudah nggak ada ayah lagi ya. Kalau pulang ke rumah kangen nggak sama ayah? Kangen ya, kangen dia. Nah, adik-adik yang ada di rumah orang tuanya, ayahnya ya, Ananda kita ini kangen tapi nggak bisa lagi memeluk ayah. Nah, tapi adik-adik masih ada ayah di rumahnya. Setelah pulang sekolah ini salam sama orang tua ya, salam sama ibu, salam sama ayah ya. Semangat ya. Kalau ini khusus Ustaz kasih dari dompet ya. 50.000 ya. Oke. Ya, nggak usah nangis ya. Oke. Ya, jadi ibu-ibu ya, jangan takut ya kalau mengundang saya Pak Ustaz tuh amplopnya berapa ya, tidak usah takut ya. Saya tidak mikir ke amplop isinya baik ya. Enggak ya. Alhamdulillah saya sudah ada usaha ya, saya sudah ada pekerjaan ya. Jadi jangan beban ya. Dan saya tidak di sekolah ini saja, tanya Pak Yunus, saya di imigrasi Permo ya, insya Allah berbagi ya, karena saya yakin ketika berbagi Allah akan membalasnya ya, Allah akan membalasnya ya. Jadi sayangi nih ibu guru kita, ada anak yatim, di situ kesempatan kita untuk berbagi ya. Orang yang mampu tapi pelit, orang yang mampu tapi kikir, Allah Allah ancam mereka dengan api neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin. Umur 63 Nabi Muhammad meninggal dunia ya. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, tapi beliau mewariskan dua hal. Taraktu fikum amrayni lan tadilu tamassaktu bihima, kitabullah wa sunnata rasulah. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tetap jadikan Nabi Muhammad sebagai nabi kita yang terakhir ya. Pertanyaan dua lagi, wanita, adik-adik. Nah, yang wanita dulu, yang pakai peci jangan tunjuk tangan, ya, yang pakai jilbab, ya. Siapa nama siapa nama nabi yang ditelan ikan paus? Oh, bisa semua, ya. Bukan Pak Yunus ya. Ya. Mantap ini. Siapa yang hafal 10 nama malaikat? Dihafal dulu, dibaca dalam hati dulu. 10. Ya, itu ya. Oke, maju. 10 nama malaikat. Ya. Ini kelas berapa? 6. Kelas 5. Iya. Boleh, dibaca dulu. 1. Balik ya, deketin lagi. Ridwan. Mungkar. Nakir. Ya. Apa lagi? Oke, Atid. Jibril, Mikail, Israfil. Ayo. Yang catat amal baik dan buruk. Lagi. Yang catat amal baik dan buruk.